guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ramadan vibes ya. Iya, Jadi benar. Nah gitu. Kamu kok batuk terus sih sayang? Puasa kamu nggak minum air ya? Puasa tampar ya. Bukan, pas sahur tuh nggak minum air ya? Kok batuk? Kalau sahur 3 tahun yang lalu juga aku minum air sayang. Nah kamu yang batuk ya batuk aja, nggak bisa direm. Hello. Oke. Soalnya kamu batuknya dari kemarin loh. Iya. Batuknya tuh dari kemarin. Ya biasa sih kalau misalnya lagi puasa itu penyakit awal tuh biasanya batuk. Batuk itu karena biasanya kalau kita buka puasa tuh langsung es, langsung gorengan. Nah itu, ya, kayak gitu. jangan ditiru Jangan guys. Kalau minum kayak nyokap gue gitu ya, kalau mamaku tuh buka puasa pakai teh anget. Wah, kita kan butuh yang dingin. Ingat, umur sudah nggak muda. Jadi mungkin dicoba, kamu butuh yang hangat-hangat. Aduh nggak bisa sayang, nggak jreng gitu loh. Wah, nggak bisa. Terus biasanya awal-awal puasa itu penyakit yang selain batuk adalah mah. Ya. Tuh. Nah, mah saya juga udah nih. Sudah nggak kambuh-kambuh lagi? Udah, enggak lah, janganlah kambuh lagi sayang. Biar puasanya lancar jaya, ya kan? Selamat datang lagi di vlog kita tercinta. Ada Lola Chandra. Ada juga Aziz Supraitno. Sayang, kerja biasa. Ya, Oke. Guys, minta tolong ya, jangan lupa untuk kita tuh subscribe YouTube kita Lola Aziz, terus juga di follow Instagram kita ada Lola Chandra, ada Aziz Supraitno, terus juga ada kita Lola Aziz Official. Kita juga punya TikTok masing-masing. TikTok kita ada Lola Chandra, ada Aziz Supraitno juga. Oke, ini kenapa dari tadi saya benerin rambut karena lagi basah ya. Jadi bukan gaya ngaca gitu, enggak, karena lagi basah. Habis mandi banget, terus disuruh reaction. Terus disuruh bikin vlog. Reaction bawaannya. Di video-video sebelumnya kalau kita akan berusaha untuk konsisten ya, berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada netizen, untuk sering-sering upload, makanya didukung untuk di-subscribe di IG. Iya. Biar semakin banyak subscribe, yang komen kitanya happy. Ya. Kita sekarang ngebahas apa ya? Sekarang kita akan ngebahas serba-serbi Ramadan. Ternyata ada fakta-fakta unik di balik cerita-cerita Ramadan. Jadi Ramadan kalau buat umat muslim kan yang bulan yang paling ditunggu-tunggu ya. Ibaratnya kita tuh kalau doa tuh bisa tembus gitu, langsung dijabah. Amin. Gitu kan. Jadi itu yang paling banyak ditunggu ternyata gitu. Terus habis itu ternyata ada banyak fakta-fakta yang mungkin kita nggak ngerti atau mungkin kita udah ngerti tapi kita bahas aja gitu. Misalnya fakta yang akan kita kasih nih, yang pertama, di beberapa negara muslim membatalkan puasa bisa dimasukkan penjara, seperti di Algeria. Mamam loh. Kan puasa bisa dipenjerang. Ya baik. Jadi kenapa sayang? Berarti kita bebas dari penjara lah sayang ya, kan kita nggak pernah bolong kan? Enggak, kita nggak pernah bolong, alhamdulillah. Dan ini tuh info-info ini kita ambil dari www.semestafakta.com gitu. Jadi kalau misalnya netizen kepengen ngeliat nih fakta-fakta unik di bulan Ramadan tuh apa, bisa dilihat di www.semestafakta.com. Nggak di endorse, cuman emang kita ngambilnya source-nya dari situ. Iya. Karena kita ya, jadi kalau media itu adalah kita harus memberitahu dari mana asal-usul berita yang kita sampaikan gitu. Biar nggak salah hafrah. Iya, biar nggak salah pengertian. Terus udah gitu ya, kalau di Algeria ini berarti kita kan di penjara sayang, tapi kita bisa di penjara. Kamu inget nggak waktu kamu masih jadi bagian produksi? Jadi kita pernah kayak gini siang-siang gitu, sayang. Yuk, ini yuk minum gitu. Apa sih namanya sayang? Kayak membatalkan puasa tuh apa sayang? Mokel. Mokel lagi.
Heeh. Oke. Ya, kamu nggak kepengen minum? Enggak sayang, ayolah apa? Tapi kita pernah beli minuman siang-siang, tapi itu cuma sekali seumur hidup. Jadi itu ada kita beberapa teman kerja, jadi kayak kalau nggak salah dulu tuh aku, kamu, Rusdi kalau nggak salah. Pokoknya kita Pokoknya pernah mm-mm. beli es. Wah, Kita itu pernah, iya nggak sih? penjara saya. Kita tuh nggak di Algeria ya, padahal ini itu di penjara, kita selesai. Hai kita. Hai. Iya, tapi mungkin di setiap orang, di setiap individu pasti punya cerita ya, punya cerita di mana pada waktu itu kita pernah nakal-nakalnya nih, pernah nih makan atau minum yang memang seharusnya kita puasa ya. Dulu kan mungkin apa ya, tingkat keagamaannya itu nggak sekokoh sekarang gitu loh. Dulu tuh godaan-godaan tuh masih gampang untuk masuk ke kita gitu. Kalau sekarang kan insya Allah enggak ya. Ya, selain memang kita udah maksudnya bukan masa-masa yang masih yang remaja gimana gitu. Yang kedua karena kita dulu tuh punya problematika kehidupan itu nggak sekompleks sekarang gitu. Benar. Sekarang itu kayak udahlah banyak masalah, lu nggak puasa, murtadnya tuh bagaimana gitu loh, hukumnya tuh dosanya gimana gitu. Lebih memikirkan masa depan sekarang saya. Iya benar. Tapi kalau kan apa sih masalah kita paling waktu itu awal-awal. Jadi tuh awal-awal kita bareng itu kayaknya awal-awal di tahun 2010-an ya sayang ya. 2010. Nah itu puasa-puasa tahun-tahun itu tuh, tahun-tahun awal tuh yang masih pertemanan kantor, yang masih nakal-nakal gitu loh, yang kayak masih anak kecil, yang yuk itu nakal yuk, beli yuk es, nah belilah kita es, cara kita kerja di Bali, yang panasnya nggak usah gitu kan. Tapi kita nakalnya adalah kita nggak bilang kita membatalkan, jadi kita tetap bilang kita puasa supaya ikut jam kantor pulang cepat. Karena kan kalau lagi Ramadan gitu jam makan siangnya nggak ada. Tapi dimajuin 1 jam. Gitu. Ya, jadi dicepetin sejam. Yang tadinya pulang jam 6, jam 4 kalau nggak salah kita udah pulang sih saya sih. Jam 5. Jam 4 tapi kita jam kerjanya maju. Yang tadinya jam 9 jadi jam 8. Iya ya. Lupa deh. Iya. Pokoknya dipotong sejam aja. Iya dipotong jam makan itu gitu. Jadi udah tapi kita jangan bilang nyampe kantor tetap acting puasa supaya karena yang nggak puasa tetap pulang jam 6 sore. Iya benar. Jadi kan karena kita di Bali tuh yang muslim sama non muslim itu seimbang. Iya, benar. Jadi kan lebih banyak muslim enggak, tapi benar-benar seimbang. Jadi yang nggak pulang pun juga banyak gitu, yang pulang tetap jam 6. Nah, kita fakta selanjutnya. Suara musik kedengeran nggak sih? Enggak dengar. Kenceng banget nih tetangga nih. Musik apa sih? Musik koplo dan gedung takut. Kamu lucu di rumah aja. Kamu seneng sayang, kamu nggak kemana-mana berarti. Tuh, makin kenceng. Apa sih? Kita kasih tahu ya netizen, kita tuh dulu pernah ngekos gitu barengan banyak orang dari kantor kita dulu sama banyak anak hard rock dulu ya. Yang ngekos di tempat yang sama gitu. Nggak jauh dari tempat kita kos itu di Pura Demak itu adalah kafe yang nggak bisa kita sebutin namanya ya. Kafe ini ya udah tahu kafe ini apa nih. Nah ya udah itulah. Nah kafe ini itu kalau udah sekitaran jam 10 ke atas ya. Iya. Itu tuh ya Allah. Itu godaan paling besar adalah ketika lo sehat-sehat aja dengan akhlak yang baik dan hati dengan mood yang enak gitu ya, nggak masalah. Saya pernah ada di posisi ini netizen, saya kasih tahu ya, saya pernah sakit gigi. Mereka tuh sekitar jam 10 tuh udah sakit gigiku tuh benar-benar ya Allah ya Robi boleh nggak? Membuncah. Terus udah gitu saya itu pernah nih tarawih sama Lala sama kamu ya. Pokoknya aku tuh gonceng bertiga tuh sama siapa lagi ya? Sama Lala kayaknya. Sama Lala. Satu lagi siapa dong? Ada pokoknya aku tuh pernah nih gonceng bertiga. Apa Intan kalau nggak salah ya? Lupa.
kalau nggak salah. Pernah kita pergi tarawih di hotel dekat kosannya kita dulu di dekat kafe ini itu. Terus tarawih kebarengan orang yang berangkat kerja di kafe ini. Itu juga gojekan bertiga antara cabai-cabean sama kita yang pakai bukan banget gitu, papasan gitu. Iya. Itu pengalaman ya. Tapi jadi guys, kalau dengar suara musik nih pas lagi rekaman maafkan ya, karena tetangganya lagi happy kayaknya. Tapi di aku nggak kedengeran sayang, beneran. Ya, takutnya nanti pas editing kedengeran. Oh iya itu sih Aziz suka aja sama musik. Oke, lanjut fakta yang kedua. Ya, apa tuh? Fakta kedua nih, kalau sore hari menjelang buka puasa, banyak jajanan dijual di pasar-pasar, di jalan-jalan, di alun-alun mungkin. Nah, ini banyak diserbu pembeli untuk persiapan berbuka. Bener? Benar. Ini tuh adalah salah satu momen yang paling ditunggu di belahan kota apapun. Jadi kan selama puasa kan saya pernah tinggal di banyak kota ya, pernah di Malang, pernah di Surabaya, pernah di Semarang, pernah di Jogja, pernah di Bali, pernah di Jakarta sekarang gitu. Jadi momen ini tuh emang benar-benar happening deh. Kayaknya emang ini yang selalu ditunggu-tunggu gitu ya nggak sih? Kalau kita dulu selalu ya pulang kantor kan kita sekantor bareng tuh, pulang kantor itu naik motor bertiga dulu tuh, satu kosan. Aku, Aziz, Budi Satria dulu tuh bertiga. Itu sama terakhir biasanya Lala Hartina tuh, tapi biasanya gonceng sama kamu, gonceng sama aku. Nah kita selalu berhenti di tempat-tempat itu dan itu tuh lama banget milih gitu. Milihnya pusing, milihnya bingung, mau yang ini, mau yang itu, mau yang ini, mau yang itu. Iya, maunya banyak banget gitu. Dan itu tuh selalu harganya itu harga yang kantongable gitu. Iya. 5.000 lah, 6.000. 5.000 tuh kayaknya udah yang paling mahal deh. Tapi sampai sekarang juga harganya masih 5.000 loh sayang. Benar. Tapi kayaknya 5.000 aja. Iya, tapi pernah nyadar nggak sih sebagian besar jajanan itu berasa manis? Iya. Yang kita pesan itu karena sesuai dengan sunnah dalam berbuka puasa. Gitu. Oh gitu. Oke. Iya sih, memang agak sedikit manis sih. Apalagi gini, dulu waktu aku tinggal di Jogja, jadi saya pernah nih netizen tinggal di Jogja selama kurang lebih 5 tahun lah ya. Momen yang paling ditunggu itu juga adalah momen, jadi aduh aku lupa lagi nama itunya apa. Jadi kayak ada nih gang yang di deket Tugu gitu ya. Gang itu tuh yang sebaris gang itu tuh orang jualan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, itu tuh bener-bener ini yang mana yang dibeli, aduh. Tapi itulah ya, rezeki tidak akan pernah tertukar. Satu gang jualan semua dan satu gang itu laku gitu. Satu gang itu jualan kolak semuanya. Ya, dan satu gang itu laku semua. Iya, kok bisa ya? Ya itulah. Jadi tuh iya, jadi gang di situ sayang. Memang itu kan mungkin karena orang Jawa Tengah ya. Jadi kayak misalnya makanan walaupun bukan yang seharusnya manis, misalnya kroket gitu, tetap manis kalau di Jawa Tengah. Kroketnya kok agak manis ya. Ya sudahlah, namanya juga tinggal di Jawa Tengah. Iya benar. Gitu. Jadi memang momen-momen ini tuh momen yang paling ditunggu. Kalau di Bali juga banyak ya tempat-tempat jualan gitu kan, banyak ya sayang ya? Banyak. Tapi maksudnya di keramaian yang memang orang lalu lalangnya itu kenceng gitu. Iya. Dulu tuh selalu dapat kosan, memang mencari yang yang tempat-tempat gitu. Nah itu Pura Demak tuh banyak tuh. Pura Demak tuh dari ujung sampai ujung. Terus Sudirman dulu biasanya. Iya benar. Di Tuban. Oh, itu langganan jadi tuh ya kalau saya itu siaran kan jam 4 sore. Nah nanti tuh ada nih operator siaran nih netizen. Kita titipin lah duit, belilah kalian di Tuban. Itu surga. Karena banyak banget makanannya. Iya. Karena beneran makanan yang tidak dijual di warteg, kadang-kadang juga nggak dijual di mana tuh munculnya cuma di Ramadan misalnya. Ya, momen soalnya kan. Iya gitu. Terus kayak kalau momen kayak jajanan pasar, kalau hari-hari biasa kita kan perlu ke pasar, perlu effort gitu ya pergi. Kalau ini sudah ada di jalan, di pinggir-pinggir sudah ada.
momen dusel-duselannya itu juga lucu. Itu tuh menyenangkan. Kalau beli di Tuban, jadi Tuban itu adalah daerah Kute ya, netizen. Jadi daerah yang deket, kalau netizen tahu Discovery Shopping Mall, nah itu deket area situ. Nah, dekat bandara lah. Apa? Dekat bandara. Dekat bandara. Kita dusel-duselannya sama pemuda-pemuda adalah di situ dekat masjid itu ganteng-ganteng lumayan dulu. Itu yang seneng ya. Loh, ini loh, kamu tuh sembari apa sih itu namanya? Apa minum air itu apa sembari nyelam minum air? Enggak masalah sayang. Itu kan cuma pandangan mata. Pandangan mata. Berarti kayaknya abis ini aku mau ke Tuban deh. Mungkin ada perempuan gitu kan lagi jualan kan? Ketuban pecah udah. Udah mau ngelahirin Ketuban udah pecah. Kamu kan Ketuban, kamu tuh cuman sayangnya di situ adalah tidak memfasilitasi parkiran. Aneh, Pak. Jadi susah parkir ya. Kalau mau beli itu susah ya. Tapi dimanapun ini memang kalau mobil, aduh kelar. Ya kan sih, jarang kita ketemu jajanan orang yang jualan-jualan itu punya parkiran yang ini, yang proper. Ya kan? Kenapa sih kamu? Suara motor. Iya, itu suara motor apa gergaji sih yang tadi ngomongnya loh. Itu lebih banget loh. Angin deh. Jadi emang rumahnya Aziz yang di Bali itu netizen, tetangganya ini nih cukup unik gitu, cukup aktif dalam pertemanan. Jadi bisa tuh yang setiap malam ngumpul persis di depan pagar kita, persis. Tapi ya mereka itu ada tata keramanya. Izin, Mas Aziz, kita ngumpul sini ya. Maaf ya kalau ganggu. Silakan Pak, silakan. Tapi ganggu. Tapi tetangganya dia ini baik. Jadi sudahlah, masa nggak dibolehin. Cuman memang gitu pas udah mau tidur, nah mereka belum kelar nih ngobrolnya sama musiknya. Sementara kalau kita protes, nah teman-teman yang diundang itu adalah tetangga-tetangga yang lain. Jadi mau protes gimana? Kamunya emang nggak mau diundang ya sayang ya, karena kan sebagian mereka minum kan. Iya. Bukan maksud nggak ingin bergabung sama tetangga ini ya, karena mereka minum dan minum. Tapi ya nggak apa-apa, silahkan. Ya sudah lah ya. Sama juga bertetangga ya. Balik lagi ke permasalahan apa sih jualan buka puasa itu memang lebih enak kalau kita naik motor. Kalau naik mobil itu kayaknya susah. Ribet parkirnya. Nanti baru berhenti di bel-belin dari belakang. Gitu. Benar. Itu juga hutan kan juga banyak tuh sayang kiri kanan kan. Di Bali itu menyenangkan deh. Oke, fakta ketiga adalah setiap datang bulan Ramadan, kota Kairo, Mesir akan dihiasi dengan lentera-lentera indah yang berwarna-warni. Tuh, makanya cari orang Mesir. Bisa lihat lentera-lentera indah di mana-mana. Mantan saya itu orang Mesir, netizen. Cuman karena mantan belum pernah diboyong ke sana. Bener sih. Yang sering nelpon itu kan. Tapi kan itu sudah berlalu sayang. Setiap orang itu pasti punya masa lalu gitu loh. Kayak kamu pernah punya mantan yang suka gigit-gigit, inget kan? Ini kalau dia nonton nih, mantanmu nonton nih. Halo, kamu pikir Aziz gam permen karet banget. Aduh, nggak kuat. Akhirnya aku menyerah. Kalau mantanku mah masih suka telepon doang. Kalau mantan dulu kan suka gigit. Tapi nggak apa-apa. Orang itu tadi punya masa lalu. Sah-sah aja ya. Jadi nanti akan ada nih di bulan Ramadan ini kita akan banyak ini yang kayak gini-gini nih.
misalnya kita akan membahas fakta unik, atau kita akan mengundang ustadz gitu ya, atau kita akan di apa gitu, biar Ramadannya menjadi berkah. Oh, selain ada reaction juga. Oh iya, ada reaction. Oh, kalau reaction mah nggak usah dikasih tahu, itu mah. Ya. Oke. Itu itu kalau kita nggak reaction ya. Padahal misalnya gini, netizen ini kadang-kadang suka jahat loh. Jadi kita kalau ngeluarin konten kita sendiri, mana nih? Astagfirullahaladzim, sekali-kali tuh mbok ya suka gitu loh sama kontennya kita sendiri. Iya loh. Kita reaction iya, tapi juga ditonton loh. Ini kita yang lain. Itu ibaratnya kita kepengen netizen itu mencintai kita itu apa adanya gitu loh. Iya. Soalnya kita kan sering nih nurutin reaction. Mbok ya kita sekali-kali itu diturutin, ditonton gitu. Biar sebanding gitu. Yang nonton reaction kita sama yang nonton kontennya kita sendiri. Gitu. Kalau konten kita sendiri itu tontonannya makin bagus, makin cepet pulang saya ke Bali gitu loh maksudnya netizen. Benar guys. Mungkin saya bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga saya di Bali gitu maksudnya. Ya. Jadi ini ditonton ya, iklan jangan di skip ya, biar nikmatin. Kalau ada iklan yang kedapetan yang 8 menit, nikmatin. Ya udahlah ya, kita udahin dulu. Nanti kita akan ketemu di vlog selanjutnya. Jangan khawatir, reaksinya mana? Shh, sabar. Kita akan kasih. Oke, ketemu lagi di vlog selanjutnya. Lola Chandra pamit. Aziz Suprema juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.